Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'imanihim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya di hari ini, hari yang ke-17 dari Ramadan 1446 Hijriah. Masya Allah teman-teman, bagaimana dari malamnya? Tadi malam kan nuzul Quran. Nah, gimana nih teman-teman, banyak yang ini ya, sedikit tidurnya, atau malah sebaliknya banyak tidur tadi malam karena kekenyangan atau kemudian capek karena mungkin teman-teman sudah ada yang membuat kue-kue atau gimana kayak gitu, atau sibuk menyiapkan pesanan seperti Mbak Ida ya ini yang ada di jauh sana. Sudah banyakkah yang pesan keripik tempenya Mbak? Wah, ini jadi saya promosi ini ya. Juga teman-teman mungkin yang ada di jauh sana, ada di Surabaya, di Nanda atau Mbak Dinda udah siap-siap untuk mudik kah? Atau teman-teman yang ada di tangga-tangga dekat sibuk apa ini apa sudah mulai sibuk? Semoga kita tidak tersibukkan oleh dunia. Sebanyak apapun agenda kita yang ya terkait dengan kebutuhan kita tetap harus menempatkan bahwasannya ibadah adalah salah satu di antara kebutuhan yang harus kita tunaikan kayak gitu ya. Kayak gitu ibadah wajib. Kalau ibadah wajib harus ya, kebutuhan sekali itu bagi kita kayak gitu, dan kewajiban kayak gitu, dan kita tambahkan dengan yang sunnah-sunnah seperti itu. Dan yang harus kita ingat teman-teman, waktu yang telah berlalu memang tidak bisa kembali kayak gitu. Maka Ramadan yang tinggal sedikit hari ini jangan sampai kemudian kita kehilangan tanpa mendapatkan pahala sedikit pun yang telah Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang beramal soleh seperti itu ya. Nah, itu pengantar untuk kajian online Ramadan 1446 Hijriah hari ini. Teman-teman rahimakumullah, hari ini kisah kita ya dari materi di sini ada kebaikan kayak gitu, kita ambil kisah itu tentang jawaban mana yang lebih bermanfaat, ilmu atau harta kayak gitu ya. Ya, ini kata jadi kalau teman-teman bisa buka dalam bukunya Najwa Husain Abdul Aziz itu di halaman 30 kayak gitu ya. Nah, di situ judulnya adalah ilmu pengetahuan akan menjaga dirimu, sedangkan harta akan membuatmu lelah untuk menjaganya kayak gitu. Nah, ini karena saya ngambil judul dengan diawali dengan kisah kayak gitu. Jadi kalau saya ambil jiplak miliknya Najwa Husain Abdul Aziz itu kurang gak pas kan, kisah ilmu pengetahuan itu gak pas. Jadi saya gubah lagi dengan kisah tentang jawaban mana yang lebih bermanfaat, ilmu ataukah harta kayak gitu ya. Jadi materi hari ini sangat penting sekali teman-teman, sangat penting sekali, dan semoga kisah yang ada di sini, jawaban yang dijelaskan di sini kayak gitu ya, itu benar-benar bisa mencerahkan kita dan menundukkan kita mana yang lebih bermanfaat antara ilmu dengan harta kayak gitu. Baik, kita mulai kisahnya ya. Jadi ini kisahnya pada zaman dulu di kota Basroh. Sekarang kota Basroh, kalau kemarin kita kotanya di Mekah kayak gitu ya. Sekarang ganti di Basroh. Basroh itu salah satu kota yang ada di Irak teman-teman ya. Jadi dari literatur yang saya baca bahwasanya Basroh itu didirikan oleh Utbah bin Ghazwan. Dia itu bisa disebut sebagai salah satu dari panglimanya di masa kekhilafahannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab teman-teman pasti sudah ngerti kan, dia adalah khalifah kedua setelah sahabat Abu Bakar As-Siddiq kayak gitu ya. Jadi di masanya Umar bin Khattab ini memang benar-benar kekuasaan Islam itu meluas kayak gitu ya. Jadi
sahabat Utbah bin Ghazwan ini menempatkan tentaranya, titik pangkalan militernya lah kayak gitu ya, kalau sekarang disebut seperti itu adalah di kota Basrah. Dia mendirikannya di tahun 637 Masehi. Jadi letaknya itu tenggaranya Baghdad. Ya, saya sendiri juga belum tahu Baghdad itu yang belum pernah ke sana juga. Cuma ya dari peta itu Baghdad itu ya sekitar situlah ya gitu ya. Kalau teman-teman mungkin sudah pernah ke Irak ya, alhamdulillah bersyukur kayak gitu ya. Jadi itu sedikit terkait dengan Basrah kayak gitu ya. Jadi dan ternyata teman-teman, Basrah ini juga pernah disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya kayak gitu ya. Yang saya kutip sedikit aja dari hadis Rasulullah, itu disebutkan bahwasanya di situ jarak antara pintu-pintu surga kayak gitu ya. Di antara pintu-pintu surga itu disebutkan di situ dalam hadis itu adalah sejauh antara Mekah dan Basrah, dan juga antara Mekah dan Hijr kayak gitu. Jadi kota itu hadis riwayat Muslim kayak gitu ya. Jadi kota Basrah ternyata pernah disebut oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya kayak gitu. Dan ternyata di kota Basrah itu juga menjadi banyak muncul pengetahuan, atau kemudian muncul ulama-ulama, ilmuwan Islam di situ kayak gitu ya. Nah, itu sedikit tentang Basrah. Sekarang kita lanjut ke kisahnya. Nah, ternyata di kota Basrah pada waktu itu ada perselisihan di antara manusia. Mereka itu berselisih tentang apa kayak gitu ya. Ternyata mereka itu berbeda pendapat kayak itu, terkait dengan manakah yang lebih bermanfaat kayak gitu, antara ilmu pengetahuan dengan harta kayak gitu. Nah, kita sebagai generasi milenial, generasi apa ya, sekarang sudah generasi apa istilahnya ya, abad modern saat ini, pernahkah kita sebagai seorang muslim kemudian sampai merenung mana ya kira-kira antara yang lebih bermanfaat, antara ilmu pengetahuan dengan harta? Atau kemudian kita malah berselisih pendapat mana yang lebih utama antara ngegame sama tidur di puasa-puasa kayak gini gitu. Ya Allah, jauh ya, ternyata mereka itu berdebat terkait dengan mana yang lebih utama antara ilmu pengetahuan sama harta. Itu wajar kalau pada waktu itu kemudian ilmu Islam sangat berkembang kayak gitu ya, berkembang kayak gitu ya, sampai kemudian Islam itu mencapai masa keemasannya ya kayak gitu. Ternyata mereka berdebatnya aja bermasalah begini kayak gitu ya, tidak dilinakan dengan ngegame sebagaimana generasi muda saat ini ya, yang sibuk itu ngisi-ngisi waktu luangnya dengan ya hal-hal yang itu tidak mengajak untuk berpikir kayak gitu ya, tapi dilinakan dengan ya game kayak gitu ya. Ya itu udah, kembali lagi ya ke kisahnya. Terus kemudian ini orang-orang gimana ini solusinya, kok kita nggak ketemu kayak gitu, maksudnya tengah berdebat aja mana yang lebih bermanfaat antara ilmu pengetahuan sama harta. Kayak teman-teman sendiri gimana? Yuk, mana yang lebih bermanfaat kayak gitu ya. Dan ternyata di antara mereka ada yang mengatakan yang bermanfaat, yang lebih berguna itu ya harta daripada ilmu kayak gitu. Nah, sebagian lagi mengatakan yang lebih bermanfaat ya harta dibanding dengan ilmu kayak gitu. Jadi yang pertama mereka mengatakan lebih bermanfaat itu ada ilmu daripada harta. Yang kedua lebih bermanfaat adalah harta dibandingkan dengan ilmu kayak gitu. Nah, teman-teman nggak boleh kemudian ini nggak ada opsi yang ketiga ya. Opsi yang ketiga misalkan yang bermanfaat dua-duanya. Sayangnya ini nggak ada opsi itu, tapi harus memilih satu opsi aja, ilmu ataukah harta kayak gitu. Nah, kemudian mereka punya solusi gimana ini biar kita itu bener kayak gitu ya, terkait dengan perselisihan mana yang lebih berguna, lebih bermanfaat antara ilmu ataukah harta kayak gitu. Akhirnya mereka itu mendatangi seorang ulama kayak gitu. Jadi ulama itu kalau dalam bahasa Arab teman-teman ya, dia itu dari bentuk jamak dari alim ya, alimun kayak gitu. Alimun jamaknya nanti ulama, sedangkan alimun gitu yang tadi itu kalau ainnya yang panjang, yang sekarang yang kedua alimun, yang lamnya itu ada ya sukunnya kayak itu ya alimun, itu juga bentuk jamaknya juga ulama, cuma satunya yang alimun itu adalah sigo mubalaghahnya kayak gitu ya. Jadi itu
itu ulama kayak gitu ya. Jadi ulama itu bentuk jamak dari alimun, orang yang berilmu seperti itu. Jadi berarti kalau kita menyebut ulama itu ya banyak orang kayak gitu, nggak hanya satu. Cuma di sini tuh salah seorang ulama. Jadi mereka mendatangi seorang ulama kayak gitu untuk memutuskan masalah yang mereka berdebatkan kayak gitu. Nah, terus kemudian ulama ini berkata kayak gitu, kan ini ada utusan kayak gitu yang menghadap kepada ulama tadi itu, seorang ulama tadi itu. Terus kemudian ulama itu berkata kepada seseorang yang mendatangi dia kayak gitu. Dia berkata, ulama tersebut, katakanlah kepada mereka bahwa ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada harta kayak gitu. Nah, tuh jawabannya ulama, teman-teman. Setuju apa enggak? Kalau yang lebih utama itu adalah ilmu pengetahuan daripada harta. Siapa ini yang enggak setuju? Yo, mulai silahkan dikeluarkan pendapatnya masing-masing kayak gitu. Tapi yang jelas ini pendapatnya ulama Basrah pada waktu itu kayak gitu ya. Terus kemudian si utusan tadi itu bertanya lagi kepada ulama tersebut, lalu apa yang harus aku katakan jika mereka menanyakan kepadaku tentang dalil dan alasan pendapatmu ini? Nah ini loh ya teman-teman ya. Jadi bertanya tentang dalil itu bukan kemudian kamu itu kok sok gitu ya tentang. Tidak teman-teman, dalil itu bagian dari ilmu kayak gitu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 36 itu melarang kita untuk mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya gitu. Jadi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Tuh. Jadi di situ Allah melarang kita ya mengikuti sesuatu yang kita tidak punya pengetahuan tentangnya kayak gitu. Jadi kalau kita misalkan ada orang yang berpendapat begini atau apa, kemudian kita tanya, bisakah disebutkan dalilnya gitu, bukannya kita itu nggak percaya gitu, nggak, tapi dalil itu bagian dari ilmu itu sendiri gitu. Jadi ya sajalah kayak gitu. Kalau ada orang tanya tentang dalil itu ya, kalau kita tahu kita jawab, kalau nggak tahu ya kita cuma ngikut juga itu kan nggak apa-apa gitu kan, itu juga bagian dari ilmu, menyampaikan ilmu kayak gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya, biasa aja kayak gitu, tanya tentang dalilnya apa itu tuh biasa aja kayak gitu, karena itu ya juga bagian dari ilmu kayak gitu. Nah terus kemudian lanjut lagi ke kisahnya ya. Apa kemudian jawaban sang ulama setelah ditanya begitu tadi? Kemudian si ulama ini menjelaskan, katakanlah kepada mereka bahwa ilmu pengetahuan adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan Fir'aun. Ilmu pengetahuan, ya sampai di situ dulu. Jadi ini sudah mulai jawaban dari sang ulama tadi itu. Ternyata teman-teman, sang ulama ini memberikan dalil, ada yang dalil akli, ada yang dalil nakli. Dalil akli itu apa? Dalil dari akal dia gitu, berpikir kayak gitu, dari akal dia. Terus kemudian kalau dalil nakli nanti diambil dari Al-Quran sama Al-Hadis kayak gitu. Yang pertama, jawaban yang pertama, dalil pertama yang disampaikan oleh sang ulama itu, dia mengatakan ilmu pengetahuan adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan Fir'aun. Gimana teman-teman? Maksudnya itu gini ya. Jadi kalau kita ketahui Rasulullah SAW sendiri apakah kemudian mewariskan harta bertriliun-triliun? Enggak ya. Yang diwariskan oleh Rasulullah SAW itu ya ilmu yang kemudian kita bisa sampai kepada keimanan kepada Allah, kita mengetahui berbagai macam hukum syariat kayak gitu, yang ternyata itu malah membawa kepada keselamatan fid dunya wal akhirah kayak gitu. Bahkan harta itu sendiri di antara para nabi itu yang diberi harta banyak sekali itu siapa? Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman itu dalam Quran surah Syad ayat 35, nanti teman-teman buka ya. Kayak gitu, itu memang beliau itu minta kekuasaan yang itu tidak diberikan kepada selain beliau, setelah beliau kayak gitu loh. Jadi hanya untuk beliau aja kayak itu. Setelahnya itu nggak ada yang diberi kekuasaan seperti itu kayak itu. Dan ternyata doa permintaan Nabi Sulaiman ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kayak itu.
Salah satunya apa, kekuasaan Nabi Sulaiman, ditundukkan angin itu untuk Nabi Sulaiman sehingga angin itu bisa berhembus sesuai keinginan Nabi Sulaiman. Punya tentara di kalangan setan kayak gitu ya. Terus kemudian juga punya kerajaan besar ya kayak gitu ya. Terus kemudian juga memiliki bala tentara yang sangat banyak kayak gitu. Itu kekuasaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman kayak gitu ya, dan harta yang juga banyak sekali kayak gitu dari Nabi Sulaiman. Tapi kemudian yang lebih kemudian diwariskan oleh para nabi itu bukanlah kemudian harta-harta itu kayak gitu ya, tapi kemudian ilmu petunjuknya kayak gitu ya, kita sampai kepada keimanan kepada Allah dan hukum ilmu-ilmu yang lainnya kayak itu terkait dengan aktivitas kita di dunia ini sehingga benar selamat dunia dan akhirat kayak gitu. Nah, terus kemudian kalau harta, nah bener ya, harta itu warisan Firaun. Itu sebenarnya julukan teman-teman, dia itu julukan dari raja-raja Mesir dulu kayak gitu. Jadi julukannya itu ya Firaun kayak gitu. Raja-raja Mesir itu dulu disebut dengan Firaun kayak gitu. Dan kalau kita ketahui memang Firaun itu, kalau Firaun yang diterangkan dalam Al-Quran itu bahkan dia ngaku sebagai Tuhan kayak gitu, nggak cukup dengan harta yang banyak tapi juga ngaku sebagai Tuhan kayak gitu. Jadi ya itu hanya, jadi ini pernyataannya sang ulama ini adalah perumpamaan kayak gitu ya. Jadi bahwasanya harta itu adalah warisan Firaun istilahnya dari kalangan orang-orang yang malah kemudian tidak beriman seperti itu. Terus kemudian yang kedua ya, kemudian jawaban sang ulama ini yang kedua apa? Ilmu pengetahuan adalah yang menjadi penjaga bagi dirimu, sedangkan harta kamulah yang harus bertugas menjaganya. Nah, gimana teman-teman? Benar kan ini ya? Kalau teman-teman punya harta gimana? Pasti sibuk menyembunyikannya, disembunyikan di dompet, sudah di dompet dimasukkan ke lemari, sudah dimasukkan ke lemari masih dikunci, sudah dikunci kuncinya disembunyikan lagi, habis disembunyikan lagi rumahnya masih dikunci lagi kayak itu, takut kehilangan harta itu. Atau kemudian disimpan di perbankan kayak itu, nanti bank juga begitu, takut hilang uangnya, ada satpam, ada CCTV dan alat-alat penjaga yang lainnya agar kemudian harta itu nggak hilang. Bener kan? Ternyata harta itu kita yang sibuk menjaganya, sedangkan ilmu itu malah menjaga kita ya. Kalau kita misalkan tahu, misalkan hal yang paling mudah aja, misalnya kita jual beli kayak gitu loh. Kalau kita nggak tahu ilmu hitung-hitungan aja, misalkan kalau kita harga suatu barang itu 10.000, kemudian kita bawa uang 20.000, kalau kita nggak tahu ilmunya disusuin 5.000, kapusan kita kayak gitu. Tapi kalau kita tahu ilmu hitung-hitungan, oh harusnya uangku kembalinya 10.000 misalkan ya ini teman-teman ya. Jadi kan kita nggak dibohongin oleh pedagang kayak gitu. Jadi itu contoh kecilnya. Apalagi kalau terkait dengan ibadah, kalau kita nggak tahu ilmunya terkait dengan menyembah Allah gimana? Saking senangnya sholat, mau sholat subuh 10 rakaat mau sholat isya 6 rakaat, atau kemudian mau sholat maghrib 4 rakaat, ya malah nggak keterima. Sudah capek-capek ternyata nggak sesuai dengan tuntunan syariah kayak gitu. Nah seperti itu ya. Jadi ternyata harta itu mengurusnya perlu dengan ilmu. Kalau enggak bisa jadi kita ambil harta riba. Kalau tahu ilmunya kan jadinya kita nggak makan riba kayak gitu. Jadi benar, ilmu itu menjaga kita, sedangkan harta kita yang sibuk untuk menjaganya kayak gitu. Masya Allah ya. Jadi kemudian apa jawaban yang ketiga? Jawaban yang ketiga dari ulama tersebut, ilmu pengetahuan adalah pemberian dari Allah yang tidak dianugerahkan kecuali kepada orang yang dicintainya kayak gitu. Masya Allah teman-teman, benar sekali ya. Kita ambil contoh ketika seseorang itu tidak mengetahui ilmu tentang Tuhan, siapa Tuhan yang hak itu, maka mereka dalam kekafiran. Dan ketika dalam kekafiran kita sudah tahu kayak gitu ya, bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang kemudian dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena miftahul jannah la ilaha illallah kayak itu ya. Kuncinya surga itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah kayak gitu. Jadi
ilmu terkait dengan Tuhan kayak gitu ya, ilmu terkait dengan Tuhan yang hak kayak gitu ya. Kalau kita sudah disampaikan kepada Allah, kepada ini kayak gitu ya, itu adalah sebuah hidayah dan karunia yang harus kita syukuri kalau kemudian kita menjadi seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Karena kita insya Allah di dunia akan selamat, di akhirat pun kita akan selamat kayak itu, karena kita sudah memegang kuncinya. Tinggal kemudian kita di dunia ini melakukan amal soleh kayak gitu, sehingga nanti kita bisa membuka pintu surga itu dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Jadi beliau di sini sang ulama itu menggunakan dalil nakli dari Quran surah Az-Zukhruf ayat 33. Nanti teman-teman bisa buka sendiri kayak gitu terkait dengan bunyi dari Quran surah Az-Zukhruf ayat 33 kayak gitu. Nah, kemudian apa keempat? Dalil keempat yang dijelaskan oleh sang ulama tersebut bahwasanya ilmu pengetahuan semakin sering dikeluarkan akan semakin bertambah keberkahannya. Sedangkan harta semakin banyak dibelanjakan maka akan semakin berkurang jumlahnya. Betul, awas salah. Ya, tapi ini ada pengecualian teman-teman ya. Kalau kemudian harta itu dibelanjakan di jalan Allah, maka itu akan berlipat-lipat kayak gitu. Itu teman-teman bisa buka dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Jadi dalam Quran surah Al-Baqarah 261 sampai 274 itu berisi tentang infak dan sedekah, teman-teman. Silahkan teman-teman baca di situ. Bagaimana Allah itu menerangkan kayak terkait dengan infak dan sedekah di situ kayak gitu ya. Jadi ayat-ayat itu insya Allah perlu kayak gitu ya, untuk kemudian ya teman-teman ketahui ya, tidak hanya dibaca. Kadang-kadang kalau kita baca nggak tahu artinya, kan akhirnya nggak tahu pesannya Allah di ayat itu apa kayak itu. Jadi teman-teman silahkan baca artinya, nanti pasti tahu di situ kabar baik dari Allah apa di ayat 261 bagi mereka yang berinfak, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi itu ilmu semakin dibagikan bertambah keberkahannya, artinya menambah kebaikan. Ketika didiemin sendiri gimana, akhirnya kan kita menambah kebaikan itu, keberkahan itu kan salah satunya menambah kebaikan. Ziyadatul khair itu keberkahan. Ketika kita itu menyampaikan misalkan suatu ilmu ya, kayak seperti ini aja yang kita bahas saat ini, antara ilmu sama harta mana yang lebih utama. Ketika saya menyampaikan dari bukunya Najwa Husain Abdul Aziz kayak gitu ya, akhirnya kan kita jadi sama-sama tahu kayak gitu, akhirnya bisa mengajak orang lain juga menjadi baik kayak gitu, bertambah kebaikannya, yang menjadi baik juga bertambah, kita sendiri yang mengetahuinya juga menjadi oh iya ya, tertuntun kayak gitu. Secara pemikiran itu kita tertuntun kepada pemikiran yang benar kayak gitu ya. Jadi itu dalil yang keempat yang diterangkan oleh sang ulama tersebut. Terus kemudian masih banyak ini teman-teman ya, waktunya tinggal sedikit dari jam 2. Lanjut ya. Apa dalil kemudian berikutnya yang diterangkan oleh sang ulama? Yang kelima, jika pemilik harta telah meninggal dunia, maka kenangan tentang dirinya akan segera hilang. Sedangkan orang yang memiliki ilmu pengetahuan, walaupun dia telah meninggal dunia, tetapi kenangan tentang dirinya akan terus abadi. Benar ini, terbukti ini ya. Jadi kalau misalkan pemilik harta yang sangat banyak sekali, siapa ya? Misalkan ya kita nggak boleh menyebut nama orang itu aja ya, Firaun kayak gitu. Kalau Firaun itu yang dikenal juga bukan hartanya kayak gitu, yang terkenal apa kekafirannya dan kejahatan dia membunuh para bayi-bayi yang dia laki-laki, terus kemudian juga apa kejahatan dia terhadap Nabi Musa kayak gitu ya, terus kemudian dia ngaku-ngaku sebagai Tuhan, hartanya nggak dikenal. Korun kayak itu, Korun yang disebutkan dalam Al-Quran yang hartanya itu sampai dipikul oleh berapa orang, itu memikul harta-hartanya itu juga ditenggelamkan oleh Allah ke bumi kayak gitu ya. Jadi selesai kisahnya, dia nggak ada kenangan kebaikan kayak gitu ya. Tapi beda nanti kalau dengan harta yang dijalankan di fisabilillah kayak gitu. Misalkan kita contoh ambil Utsman bin Affan, itu sangat kaya raya kayak gitu ya. Itu ketika beliau menyedekahkan sumur yang beliau miliki itu untuk diinfakkan kepada kaum muslimin, diwakafkan kepada kaum muslimin, sampai sekarang
terkenal itu ya, kayak gitu, wakafnya itu, wakaf sumurnya itu ya. Jadi dari situ itu terus diingat, kita ingat mereka itu masa hijriah, masih tahu satu tahun hijriah teman-teman. Sekarang itu sudah 1446 hijriah, itu masih dikenang kayak gitu ya. Contohnya lagi adalah para ulama, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, ulama hadis, ulama tafsir. Masya Allah, mereka itu ya ulama. Misalkan saya ambil contoh Ibnu Katsir yang sering saya ambil jadi rujukan kayak gitu ya. Itu beliau salah satu tabiin. Sedangkan akhirnya tabiin itu sekitar 200 Hijriah ya. Dan sekarang sudah 1446 ya, berarti sekitar 1200 Hijriah yang lalu kayak gitu. Ilmunya itu loh terus hidup ya. Saya tuh kadang-kadang kalau lagi baca atau nerangkan itu ingat terus, ya Allah gimana mereka di alam barzahnya itu loh ngalir terus cahaya untuk mereka kayak gitu, selama ilmu mereka itu terus disebut-sebut oleh kaum muslimin hingga nanti sampai nanti kayak gitu lah. Betapa nikmatnya mereka itu tinggal menikmati ilmu yang telah mereka gali dengan susah payah. Misalkan Imam Bukhari, Imam Muslim, itu ulama-ulama hadis itu Masya Allah, di bulan Ramadan kayak ini pasti nama beliau, para imam hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim itu disebut-sebut oleh kaum muslimin karena banyak yang menukil hadis-hadis dari beliau. Bayangkan teman-teman, gimana nikmatnya mereka sekarang di alam barzah ya gitu ya. Mereka tinggal menuai jerih payah, susah payah mereka hingga tidak tidur hanya gara-gara mencari satu hadis, mencari seorang perawi. Masya Allah kayak gitu ya. Ini jadi kisah yang lain, lanjut lagi ya. Jadi itu teman-teman ya. Terus kemudian apa adalah yang keenam yang diterangkan oleh sang ulama itu, yang keenam adalah bahwasanya orang yang memiliki harta akan mati, sedangkan orang yang memiliki ilmu pengetahuan tidak akan pernah mati. Maksudnya ilmunya itu lo tidak akan pernah mati, akan terus dipelajari oleh manusia kayak gitu ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi teman-teman ya, kalau harta siapa yang untung? Yang untung ahli warisnya. Kenapa? Karena yang ditinggalkan itu adalah para ahli warisnya kayak gitu, yang menikmati jerih payahnya tadi itu ya para ahli waris kayak gitu ya. Jadi ya itu menjadi sedekah sang mayit untuk ahli waris beliau kayak gitu. Dan beruntunglah para orang-orang yang sudah meninggal kemudian meninggalkan warisan untuk anak keturunannya, terus kemudian anak keturunannya itu menggunakan harta itu di jalan yang benar kayak gitu, maka itu menjadi sedekah jariah bagi beliau kayak gitu ya. Kayak Masya Allah ya. Jadi ya berarti ya tetap ini ya, tetap hidup selama harta itu digunakan di jalan yang benar kayak gitu ya. Dan ilmu juga begitu kayak gitu ya. Terus kemudian teman-teman yang ketujuh, sampai 7 dalil ini yang disebutkan oleh sang ulama itu ya, bahwasanya orang yang memiliki harta atau akan ditanya di hari kiamat nanti tentang dari mana dia mendapatkan hartanya itu, uangnya itu, kemudian kemana uang itu dia belanjakan kayak gitu. Tuh bagi yang punya uang itu akan ditanya, dari mana uangmu, dari jalan yang halal ataukah jalan yang haram, terus kemudian kamu belanjakan untuk apa, untuk belanja yang halal ataukah untuk yang haram kayak itu. Tuh nanti akan diminta pertanggungjawaban kayak gitu ya. Terus kemudian sedangkan orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan kalau sang ulama itu menggunakan dalil Quran surah Al-Zumar ayat 9. Nah, ayat yang lain adalah bisa dalam Quran surah Al-Mujadilah atau Mujadalah dalam ayat 11-nya itu ya. Di situ Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat kayak gitu ya. Sesungguhnya Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian itu beberapa derajat kayak gitu ya. Jadi itu teman-teman ya, 7 jawaban dari ulama ketika ditanya mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih berguna antara ilmu pengetahuan dengan harta. Bagaimana teman-teman? Sudahkah mencerahkan jawaban ulama ini terkait dengan mana yang lebih bermanfaat atau berguna di antara ilmu dan pengetahuan dan harta? Dengan kisah ini ya kayak gitu, semakin semangatkah teman-teman untuk kemudian untuk menuntut ilmu, baik itu dengan mengikuti kajian, ataukah kemudian kajian online seperti ini, ataukah kemudian dengan membaca-baca buku, ataukah kemudian dengan sarana-sarana yang lain kayak gitu. Karena kita sudah tahu bahwasanya ilmu
Itu sebagaimana penjelasan ulama Basroh ini tadi ya, lebih bermanfaat, lebih berguna daripada harta, dengan penjelasan-penjelasan yang telah beliau jelaskan. Dan akhirnya selesai di sini kisah dari jawaban mana yang lebih bermanfaat antara ilmu ataukah harta. Nah, teman-teman rahimakumullah, singkat aja, lantas kebaikan apa yang bisa kita petik dari kisah ini ya? Teman-teman rahimakumullah, dari kisah ini tuh kita bisa mengambil sebuah kebaikan bahwasannya memang segala sesuatu itu membutuhkan ilmu, teman-teman ya. Segala sesuatu itu membutuhkan ilmu kayak gitu ya. Bahkan kita mau tidur aja kalau dalam Islam, atau bangun tidur itu juga perlu ilmu ya. Bagaimana tidur, misalkan mencontoh Rasulullah SAW kayak gitu ya. Itu kalau dikaitkan dengan kesehatan tuh ya bener kayak gitu ya. Misalkan kita dalam kode, kalau Rasul kan mengajarkan tidur itu miring ke kanan gitu ya. Itu kalau nanti dicek dalam ilmu kesehatan kayak gitu ya, itu ya memang posisi yang bener, apalagi dalam posisi agak kenyang gitu ya, itu ya emang nganan gitu, ini posisi gitu tidurnya. Nanti teman-teman bisa cek ya, bisa cek terkait dengan hal ini. Saya cuma ingat saya begitu, saya pernah baca keterangan seperti itu ya. Itu bahkan minum, kenapa kok kita dilarang minum sambil berdiri, itu juga kalau dicekkan ke dalam dalam ilmu kesehatan, itu yang menyehatkan memang dalam posisi duduk gitu, tidak berada di dalam kondisi berdiri itu ya. Jadi segala sesuatu itu butuh ilmu, apalagi terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi terkait dengan hubungan sesama manusia di zaman seperti saat ini kayak gitu, dimana persaingan itu begitu ketat kayak gitu, orang sibuk dengan kondisinya masing-masing kayak gitu ya, dengan kepentingannya sendiri-sendiri kayak gitu loh. Kemudian kita nggak paham bagaimana menempatkan satu dengan yang lainnya kayak gitu, bagaimana membangun ukhuwah sama muslim kayak gitu dengan yang lainnya juga kayak itu, bisa kemudian terbengkalai, kita nggak bisa sampai kepada tujuan kita kemudian diciptakan oleh Allah kayak gitu, untuk kemudian menjadi hamba yang senantiasa mengingatkan segala sesuatunya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Terus kemudian kebaikan yang kedua yang bisa kita petik apa? Memang untuk mendapatkan ilmu kita butuh harta. Benar nggak teman-teman? Sekolah sekarang berapa? Mahal kan? Apalagi kuliah. Tuh banyak anak-anak mahasiswa itu yang beberapa kampus itu mereka kan demo kayak gitu ya, dengan mahalnya UKT dan sebagainya kayak gitu ya, dengan biaya sekolah yang mahal kayak gitu ya. Butuh harta memang untuk mendapatkan ilmu, tapi mengurus harta itu butuh ilmu kayak gitu. Jadi kesimpulannya gimana? Ya sebenarnya seperti tadi itu ya, segala sesuatu itu butuh ilmu kayak itu. Untuk mendapatkan harta pun juga butuh ilmu kayak gitu ya. Dengan demikian ilmu itu memang lebih utama daripada dengan harta kayak gitu. Dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih karunia berupa ilmu yang bermanfaat kayak gitu ya. Dan kemudian sehingga dengan ilmu itu bisa menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Nah, sebenarnya teman-teman, ada slide yang ingin saya bagikan terkait dengan hal ini. Nah, teman-teman, sekitar sedikit menit kayak gitu saya ambil lagi waktunya. Di situ ada Quran surah Al-Kahfi ayat 46 kayak gitu ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Shadaqallahul azim. Di situ Allah berfirman, al-malu harta, wal banuna dan anak-anak, zinatul hayatid dunya, zinah itu perhiasan, al-hayah kehidupan, ad-dunya dunia. Jadi harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Kita fokusnya yang harta ya teman-teman, sesuai dengan tema kita bahas terkait dengan harta dan ilmu tadi itu kayak gitu ya. Itu adalah perhiasan dunia ya.
namanya perhiasan kayak gitu, kalau nggak digunakan dengan tepat kayak gitu ya nanti bisa malah menjerumuskan di akhiratnya kayak gitu. Wal baqiyatu ya, wal baqiyatu itu yang terus menerus kayak gitu ya, as-sholihatu amal-amal soleh khairun itu lebih baik inda di sisi rabbika Tuhanmu kayak gitu, sawaban pahalanya. Jadi amal-amal soleh itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya kayak gitu ya. Dan kita membutuhkan itu ya, amal-amal soleh kayak gitu yang bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan ridho dan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun dan juga lebih baik amalah yang bisa menjadi harapan kayak itu. Jadi harta ya itu tidak bisa menjadi harapan sepenuhnya kalau kemudian kita tidak bisa menggunakannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Tapi kemudian kalau kita bisa menggunakan harta itu menjadi amal yang soleh, kita gunakan misalkan untuk memenuhi nafkah keluarga, menyekolahkan anak, memenuhi semua kebutuhan keluarga kayak gitu, atau kemudian untuk berinfak, bersedekah di jalannya Allah, maka kemudian itu menjadi amal soleh, dan amal soleh itulah yang bisa kemudian menjadi harapan kayak gitu, harapan nanti di akhirat kayak gitu ya. Jadi semoga dengan ayat ini semakin kita memahami bahwasanya makanya Allah kenapa Allah kemudian dan Rasulnya itu mewajibkan bagi kita untuk tolabul ilmi, untuk menuntut ilmu, bahkan dikatakan fardhotun, wajib ala kulli muslim, atas setiap muslim. Ternyata kita tahu bahwa hidup ini butuh dengan ilmu gitu. Demikian teman-teman kajian online Ramadan 1446 Hijriah hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman semuanya kayak gitu. Dan mari kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah semata. Adapun apabila ada salahnya, kelirunya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.